Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup, tempat di mana kita belajar tentang kehidupan, perjuangan, pengorbanan, dan kisah nyata penuh hikmah yang bisa menyentuh hati kita. Semua hari ini kami akan membawakan sebuah cerita yang sangat menguras emosi tentang seorang petani tua, berpakaian lusuh yang datang ke bank dan dituduh akan mencuri, hanya karena penampilannya sederhana. Namun siapa sangka lelaki tua itu ternyata menyimpan fakta mengejutkan yang membuat semua orang terdiam malu. Bagaimana kisah lengkapnya? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam bank hingga seluruh pegawai syok tak percaya? Saksikan cerita ini sampai akhir karena ada pelajaran hidup yang sangat berharga tentang jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel Perjalanan Hidup dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Selamat menonton. Pagi itu, suasana di sebuah bank swasta terbesar di pusat kota terlihat sibuk seperti biasanya. Deretan mobil mewah memenuhi area parkir, sementara para nasabah berpakaian rapi keluar masuk melewati pintu kaca otomatis. Pendingin ruangan yang dingin bercampur aroma parfum mahal membuat suasana di dalam bank terasa begitu mewah dan berkelas. Di balik meja customer service, para pegawai sibuk melayani antrean nasabah prioritas yang sejak pagi sudah memenuhi ruangan. Di tengah suasana itu, seorang lelaki tua berjalan pelan menuju pintu masuk bank. Langkahnya lambat, sedikit pincang, dengan sandal karet tipis yang sudah mulai aus di bagian tumit. Kemeja coklat kusam yang dikenakannya tampak pudar dimakan usia, sementara celana kain longgar yang dipakainya terlihat penuh bekas lipatan. Sebuah tas kain lusuh menggantung di bahunya. Namanya Pak Wiryo. Wajahnya terlihat lelah karena perjalanan jauh dari desa, namun matanya tetap tenang memandang gedung besar di depannya. Ia sempat berhenti beberapa detik sebelum masuk, menghela napas panjang sambil memegang buku tabungan lama yang sampulnya mulai mengelupas. Semoga masih bisa dipakai. Gumamnya pelan. Begitu Pak Wiryo melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung menoleh ke arahnya. Seorang ibu muda yang duduk di kursi tunggu refleks menarik tasnya lebih dekat. Dua pria berjas yang sedang berbicara kecil langsung menghentikan percakapan mereka sambil melirik sinis. Satpam bank bernama Rian yang sejak tadi berdiri di dekat pintu langsung memperhatikan Pak Wiryo dari atas sampai bawah. Kerutan muncul di dahinya melihat penampilan lelaki tua itu. "Cari siapa, Pak?" tanya Rian dengan nada datar. Pak Wiryo tersenyum kecil. "Saya mau ke teller, Nak." Rian belum bergerak sedikit pun. Tatapannya masih penuh curiga. Dia terbiasa melihat nasabah bank itu datang dengan pakaian rapi dan kendaraan mahal. Sementara lelaki tua di hadapannya terlihat seperti petani kampung yang tersesat masuk ke gedung mewah. "Bapak sudah ambil nomor antrean?" tanyanya lagi. Pak Wiryo terlihat kebingungan. Ia menoleh ke kanan dan kiri mencari mesin antrean otomatis. "Yang mana ya, Nak?" Rian menunjuk malas ke arah sudut ruangan tanpa berjalan membantu. "Itu di sana." Pak Wiryo mengangguk pelan lalu berjalan perlahan menuju mesin antrean. Langkahnya tampak hati-hati karena lututnya sudah tak sekuat dulu. Beberapa orang memperhatikannya dengan tatapan aneh seolah keberadaannya mengganggu kenyamanan ruangan. Saat sampai di depan mesin antrean, Pak Wiryo terlihat semakin bingung. Jemarinya yang kasar karena terbiasa bekerja di sawah menyentuh layar mesin beberapa kali, namun tidak berhasil mengeluarkan nomor antrean. Seorang pegawai perempuan di meja customer service melirik sambil berbisik kecil kepada rekannya. Kayaknya nggak ngerti cara pakainya. Rekannya terkekeh pelan. "Mungkin mau numpang nang adem." Mereka tertawa kecil tanpa peduli bahwa Pak Wiryo mendengar ucapan itu samar-samar. Lelaki tua itu hanya diam. Wajahnya tetap tenang meski sorot matanya sedikit menyimpan rasa malu. Tak lama kemudian, seorang petugas cleaning service merasa kasihan, lalu membantu mengambilkan nomor antrean. "Nih Pak, sudah keluar." Pak Wiryo tersenyum hangat. "Terima kasih ya, Nak." Ia kemudian berjalan menuju kursi tunggu. Namun hampir semua kursi telah penuh oleh nasabah lain. Hanya tersisa satu kursi di dekat area prioritas. Karena lututnya terasa nyeri setelah perjalanan jauh, Pak Wiryo duduk perlahan di sana sambil memegangi tas kainnya erat-erat. Belum sampai 1 menit duduk, seorang pria paruh baya berpakaian rapi mendekatinya dengan wajah tidak suka. "Pak, itu kursi prioritas," katanya ketus. Pak Wiryo langsung bangkit gugup. "Oh, maaf, saya kira boleh duduk sebentar." Pria itu menghela napas kesal lalu duduk di kursi tersebut sambil membersihkan bagian sandaran seolah kursi itu baru saja terkena sesuatu yang kotor. Pak Wiryo hanya tersenyum kecil menahan malu.
Ia akhirnya berdiri di dekat tembok sambil sesekali memijat lututnya yang pegal. Di sudut ruangan, Rian masih terus memperhatikan gerak-geriknya. "Awasi aja," bisik Rian kepada satpam lain. Takutnya pura-pura jadi nasabah. Ucapan itu membuat satpam lain ikut curiga. Mereka mulai beberapa kali melirik tas lusuh milik Pak Wiryo. Sementara itu, nomor antrean terus berjalan. Satu persatu nasabah dipanggil menuju teller dengan pelayanan ramah dan senyum hangat. Namun setiap kali Pak Wiryo mencoba mendekati area teller untuk bertanya, seorang pegawai selalu meminta dirinya menunggu. "Mohon tunggu dipanggil ya, Pak." Sebentar lagi. Masih antre. Padahal nomor antreannya sebenarnya sudah lewat beberapa menit sebelumnya karena suara pengeras terlalu pelan dan Pak Wiryo tidak mendengarnya. Setelah hampir setengah jam berdiri, lelaki tua itu akhirnya memberanikan diri mendekati meja informasi. "Mbak, nomor saya kayaknya kelewat," ucapnya pelan sambil menyerahkan kertas antrean. Pegawai bernama Vina menerima kertas itu tanpa senyum. Tatapannya langsung turun melihat pakaian Pak Wiryo. "Ya jelas kelewat kalau nggak diperhatikan," jawabnya dingin. Pak Wiryo hanya mengangguk kecil. "Maaf mbak, telinga saya memang sudah agak kurang jelas." Vina terlihat tidak sabar. Ia mengetik sesuatu di komputer lalu berkata singkat, "Tunggu lagi. Nanti dipanggil ulang." Pak Wiryo kembali berdiri sambil memeluk tas kainnya erat-erat. Di tengah kemewahan bank itu, dirinya terlihat seperti orang asing yang tidak diinginkan. Namun tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Ia tetap sabar, tetap tenang. Seolah sudah terlalu sering dipandang rendah, hanya karena penampilan sederhana yang melekat pada dirinya selama puluhan tahun hidup sebagai petani desa. Waktu terus berjalan mendekati siang. Suasana bank semakin ramai oleh antrean nasabah yang datang silih berganti. Bunyi mesin penghitung uang bercampur suara panggilan nomor antrean memenuhi ruangan berpendingin udara itu. Para pegawai tampak sibuk melayani orang-orang dengan pakaian rapi dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, sosok Pak Wiryo tetap berdiri sendirian di dekat dinding, memeluk tas kain lusuhnya sambil sesekali mengusap lututnya yang mulai pegal. Beberapa nasabah mulai memperhatikannya lebih lama. Penampilannya memang sangat berbeda dibanding orang-orang di sana. Kemejanya kusam, ujung celananya sedikit kotor terkena tanah kering, sementara wajahnya tampak lelah karena perjalanan jauh dari desa. Di mata sebagian orang, penampilan seperti itu cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Satpam bernama Rian semakin sering mengawasi gerak-gerik Pak Wiryo. Setiap kali lelaki tua itu berjalan pelan melihat ke arah meja teller atau menoleh ke sekitar ruangan, Rian ikut bergerak memperhatikannya dari kejauhan. "Dari tadi mondar-mandir terus," gumam Rian pelan kepada rekannya. "Curiga gue juga," jawab satpam lain. "Tasnya nggak pernah dilepas." Pak Wiryo sebenarnya hanya bingung menunggu panggilan ulang nomor antreannya. Pendengarannya yang mulai menurun membuatnya takut kembali melewatkan antrean. Karena itu, ia terus memperhatikan layar monitor sambil sesekali mendekat ke area teller untuk memastikan nomornya belum dipanggil. Namun gerakan sederhana itu justru membuat beberapa orang salah paham. Seorang ibu muda yang duduk di dekat meja customer service langsung memeluk tasnya lebih erat ketika Pak Wiryo berjalan melewati kursinya. Serem enggak sih?" bisiknya pada temannya. Temannya melirik cepat lalu mengangguk kecil. "Kayaknya bukan nasabah deh." Pak Wiryo mendengar samar bisikan itu. Langkahnya sempat terhenti beberapa detik, namun ia memilih diam dan melanjutkan berjalan pelan menuju layar antrean. Tak lama kemudian, seorang pria muda berpakaian jas tiba-tiba berdiri setelah merasa dompetnya tidak ada di saku belakang. Wajahnya langsung panik. "Dompet saya mana?" katanya cukup keras. Suasana bank mendadak sedikit ricuh. Beberapa orang ikut melihat ke sekitar lantai. Rian yang mendengar suara itu segera mendekat. "Kenapa, Pak?" "Dompet saya hilang," jawab pria itu panik sambil memeriksa tas kerjanya. Ucapan itu membuat suasana berubah tegang. Secara refleks, beberapa pasang mata langsung tertuju pada Pak Wiryo yang berdiri tak jauh dari sana. Rian ikut melirik tajam ke arah lelaki tua itu. "Bapak tadi lewat sini ya?" tanyanya tiba-tiba. Pak Wiryo terlihat bingung. "Iya, saya lihat nomor antrean." Nada bicara Rian mulai berubah. "Boleh lihat isi tasnya, Pak?" Pak Wiryo terdiam sesaat. "Tas saya?" "Iya, demi keamanan." Beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan wajah penuh curiga. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik sinis. Pak Wiryo tampak gugup diperlakukan seperti itu di depan banyak orang. "Saya nggak ambil apa-apa, Nak," katanya pelan. "Kalau memang nggak ambil, kenapa takut diperiksa?" sahut seorang pria dari kursi tunggu. Ucapan itu langsung memancing bisik-bisik lain. "Iya juga. Dari tadi gerak-geriknya aneh."
Masuk bank tapi penampilannya kayak begitu. Wajah Pak Wiryo mulai memerah menahan malu. Tangannya menggenggam erat tali tas kainnya. Ia bukan marah, melainkan menahan rasa sakit karena diperlakukan seperti penjahat di depan banyak orang. Rian kemudian melangkah lebih dekat. "Maaf Pak, kami cuma menjalankan prosedur." Pak Wiryo menghela napas pelan, lalu menyerahkan tas kainnya dengan tangan gemetar. Saat tas itu dibuka, isinya hanya beberapa berkas tua, botol minum plastik, kain sarung kecil, dan buku tabungan lama yang sudah usang. Tidak ada dompet siapapun di sana. Beberapa orang mulai saling pandang. Namun rasa malu yang diterima Pak Wiryo sudah telanjur memenuhi ruangan. Pria yang kehilangan dompet tadi akhirnya menemukan dompetnya di dalam map dokumen miliknya sendiri. "Oh, ternyata di sini," katanya pelan sambil tertawa canggung. Namun tidak ada satupun yang langsung meminta maaf kepada Pak Wiryo. Rian menutup tas itu kembali, lalu menyerahkannya tanpa ekspresi bersalah. "Ya sudah kalau begitu." Pak Wiryo menerima tasnya perlahan. Tatapannya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak datang ke bank itu, sorot matanya terlihat benar-benar sedih. "Saya cuma mau ambil uang saya," ucapnya lirih hampir tak terdengar. Namun kalimat itu justru membuat seorang pegawai perempuan di dekat teller tersenyum sinis. "Uang," katanya pelan kepada rekannya. "Paling juga saldo 50.000. Mereka terkekeh kecil. Pak Wiryo mendengar ucapan itu dengan jelas kali ini. Ia diam beberapa saat sebelum akhirnya duduk perlahan di sudut ruangan dekat pot tanaman hias. Tangannya mengusap wajah pelan seolah mencoba menghilangkan rasa malu yang sejak tadi menyesakkan dada. Di sisi lain, Rian masih memperhatikannya dengan penuh curiga. "Entah kenapa gue tetap nggak yakin," katanya pelan. "Takutnya pengalihan," jawab satpam lain. Padahal lelaki tua itu hanya seorang petani desa yang sejak tadi berusaha menahan rasa sakit di lututnya sambil menunggu kesempatan dilayani seperti nasabah lainnya. Beberapa menit kemudian, nomor antrean Pak Wiryo akhirnya dipanggil ulang melalui pengeras suara. "Nomor A117, silakan menuju teller 3. Pak Wiryo perlahan bangkit berdiri. Ia membenarkan letak tas kain di bahunya, lalu berjalan pelan menuju meja teller, dengan tatapan puluhan mata masih mengikuti langkahnya. Sebagian memandang curiga, sebagian memandang rendah, dan sebagian lagi hanya menunggu kejadian memalukan berikutnya terjadi pada lelaki tua berpakaian lusuh itu. Pak Wiryo berjalan pelan menuju teller nomor 3 setelah namanya dipanggil ulang. Langkahnya masih terasa berat karena rasa malu akibat pemeriksaan tas di depan banyak orang belum sepenuhnya hilang. Namun lelaki tua itu mencoba menenangkan dirinya. Ia datang jauh-jauh ke kota bukan untuk mencari masalah. Ia hanya ingin menyelesaikan urusan rekening yang sudah lama tidak ia sentuh. Di balik meja teller, seorang pegawai perempuan bernama Vina duduk dengan wajah datar sambil mengetik cepat di keyboard komputer. Rambutnya tersisir rapi, lipstik merah muda menghiasi bibirnya, dan name tag mengilap di dadanya terlihat begitu kontras dengan penampilan Pak Wiryo yang sederhana. Begitu Pak Wiryo duduk perlahan di depan meja teller, Vina langsung mencium aroma tanah dan keringat yang masih menempel samar di pakaian lelaki tua itu. Ekspresinya sedikit berubah menahan rasa tidak nyaman. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" tanyanya singkat tanpa senyum. Pak Wiryo membuka tas kainnya dengan hati-hati, lalu mengeluarkan buku tabungan lama yang sampulnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Dari sela lipatan tas, ia juga mengeluarkan selembar deposito yang warnanya mulai pudar dimakan usia. "Saya mau ambil deposito sama cek saldo rekening, Mbak," katanya pelan. Vina menerima buku tabungan itu dengan ujung jari seperti sedang memegang barang kotor. Saat melihat kondisi buku yang sudah tua dan lusuh, dahinya langsung berkerut. "Ini buku lama sekali, Pak." "Iya, sudah lama saya simpan." Vina membolak-balik halaman tabungan sambil sesekali melirik penampilan Pak Wiryo. Semakin ia melihat lelaki tua itu, semakin muncul rasa curiga di dalam pikirannya. "Bapak nasabah sini?" tanyanya lagi. Pak Wiryo mengangguk kecil. "Sudah lama sekali." Vina mengetik nomor rekening yang tercetak samar di buku tabungan itu. Namun karena sistem berjalan lambat, ia mulai kehilangan kesabaran. Di belakang Pak Wiryo, antrean nasabah lain mulai bertambah panjang. Seorang pria berjas yang berdiri di antrean belakang menghela napas kesal. "Lama banget sih," gumamnya. Vina melirik cepat ke layar komputer lalu kembali menatap Pak Wiryo. "KTP-nya mana, Pak?" Pak Wiryo segera membuka dompet kecil dari kain dan menyerahkan KTP yang sudutnya sudah sedikit terlipat. Vina menerimanya lalu kembali memandangi foto KTP dan wajah Pak Wiryo bergantian. Tatapannya makin tajam. "Bapak yakin ini rekening punya Bapak sendiri?" Pertanyaan itu membuat Pak Wiryo sedikit terdiam.
Iya punya saya, Mbak. Karena biasanya rekening lama begini ahli waris atau orang lain yang bawa, ucap Vina sambil terus memperhatikan reaksinya. Pak Wiryo mengangguk pelan. Saya sendiri yang buka dulu. Namun Vina tampak belum percaya. Ia memeriksa kembali lembar deposito yang dibawa Pak Wiryo. Matanya berhenti cukup lama ketika melihat nominal angka yang tertulis samar di sana. Ekspresinya berubah. Ia mendekatkan kertas itu ke layar komputer lalu mengecilkan suara. Pak, ini deposito atas nama siapa? Ya, atas nama saya. Vina menatap Pak Wiryo beberapa detik. Ada rasa tidak percaya yang jelas terlihat di wajahnya. Dalam pikirannya, lelaki tua berpakaian lusuh di hadapannya tidak mungkin memiliki deposito bernilai besar. Tangannya mulai mengetuk meja pelan. Sebentar ya, Pak. Tanpa menjelaskan apapun, Vina berdiri lalu berjalan menuju meja supervisor. Ia membisikkan sesuatu kepada seorang pria berkemeja biru tua bernama Dimas yang sejak tadi memantau area pelayanan. Dimas awalnya terlihat biasa saja, namun setelah melihat lembar deposito di tangan Vina, wajahnya perlahan berubah serius. Orangnya yang mana? Tanyanya pelan. Vina memberi kode ke arah Pak Wiryo yang duduk tenang di kursi teller sambil memegang tas kainnya. Dimas langsung melirik dengan tatapan aneh. Itu, Vina mengangguk kecil. Katanya mau cairkan deposito. Dimas tertawa tipis penuh sinis. Yakin bukan nemu surat orang? Beberapa pegawai lain yang mendengar ikut melirik ke arah Pak Wiryo sambil berbisik-bisik kecil. Suasana di sekitar meja teller mulai terasa berbeda. Ada kecurigaan yang perlahan menyebar. Sementara itu, Pak Wiryo hanya duduk diam tanpa tahu apa yang sedang dibicarakan. Tangannya menggenggam lutut karena pegal duduk terlalu lama. Sesekali ia memandang layar antrean dengan wajah bingung, melihat beberapa pegawai terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, Dimas berjalan mendekati meja teller dengan langkah tenang, namun sorot mata tajam. "Selamat siang, Pak," katanya formal. Pak Wiryo langsung berdiri pelan. "Siang, Nak. Saya supervisor di sini. Ada sedikit yang perlu kami konfirmasi." Pak Wiryo mengangguk. "Iya." Dimas mengambil buku tabungan lama itu lalu memeriksanya beberapa detik. "Bapak buka rekening ini tahun berapa?" Pak Wiryo berpikir sejenak. "Waktu anak saya masih kecil. Mungkin sekitar 20 tahun lalu." "Bapak masih ingat setoran awalnya?" Pak Wiryo kembali mencoba mengingat. "Dulu saya jual sawah 1 petak buat buka usaha pupuk." Jawaban itu justru membuat Dimas makin curiga. Menurutnya, cerita Pak Wiryo terdengar terlalu sederhana untuk seseorang yang membawa deposito bernilai besar. Ia lalu menatap langsung mata lelaki tua itu. "Pak, jujur saja, surat deposito ini dapat dari mana?" Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Pak Wiryo terlihat bingung. "Maksudnya, kami hanya memastikan dokumen ini bukan milik orang lain." Wajah Pak Wiryo perlahan berubah kecewa. Untuk kedua kalinya hari itu, dirinya kembali diperlakukan seperti orang yang tidak jujur. "Saya nggak bohong, Nak," katanya lirih. "Itu memang uang saya." Namun tatapan orang-orang di sekitar teller justru semakin penuh kecurigaan. Beberapa nasabah mulai ikut memperhatikan dari kejauhan, seolah sedang menyaksikan seorang tersangka yang akan segera tertangkap basah. Dan tanpa disadari Pak Wiryo, rasa hormat orang-orang di bank itu sudah hampir sepenuhnya hilang hanya karena pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya. Suasana di area teller mulai berubah tidak nyaman. Beberapa nasabah yang sejak tadi sibuk dengan urusan masing-masing kini justru lebih tertarik memperhatikan Pak Wiryo. Bisik-bisik kecil terdengar dari berbagai sudut ruangan. Ada yang pura-pura memainkan ponsel sambil mencuri pandang. Ada pula yang terang-terangan menatap lelaki tua itu dengan wajah penuh curiga. Pak Wiryo masih berdiri di depan meja teller sambil memegang tas kain lusuhnya erat-erat. Wajahnya terlihat tenang. Tetapi sorot matanya mulai menyimpan rasa lelah karena terus-menerus dicurigai sejak pertama kali masuk ke bank tersebut. Supervisor bernama Dimas berdiri di samping teller Vina sambil membawa buku tabungan dan lembar deposito milik Pak Wiryo. Cara berdirinya penuh kewaspadaan seolah ia sedang menghadapi seorang pelaku penipuan. "Pak, kami perlu memastikan semuanya sesuai prosedur," ucap Dimas dengan nada formal namun dingin. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Silakan, Nak." Namun Dimas justru menarik kursi sedikit menjauh sebelum duduk. Gerakan kecil itu terlihat jelas oleh beberapa nasabah di sekitar sana. Seolah-olah ia merasa jijik atau tidak nyaman berada terlalu dekat dengan lelaki tua berpakaian lusuh itu. Vina ikut membuka layar data nasabah sambil terus memperhatikan Pak Wiryo dari atas sampai bawah. "Pak, Bapak bilang mau cairkan deposito?" tanyanya. "Iya, nominalnya tahu berapa?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kurang lebih yang di surat itu."
Jawaban sederhana itu malah membuat Vina tersenyum tipis penuh sinis. Kurang lebih, katanya pelan sambil melirik Dimas. Biasanya orang yang punya deposito tahu jumlah uangnya. Beberapa pegawai di belakang meja teller mulai menahan senyum. Pak Wiryo sebenarnya mendengar ucapan itu, namun ia memilih diam. Baginya uang hanyalah hasil kerja keras yang dititipkan untuk masa tua, bukan sesuatu yang harus dipamerkan atau dihafalkan setiap angka detailnya. Namun kesabaran lelaki tua itu mulai diuji ketika Dimas tiba-tiba berkata cukup keras hingga terdengar ke area antrean. "Pak, jujur saja, dokumen ini benar punya Bapak?" Ruangan mendadak lebih hening. Beberapa kepala langsung menoleh penuh rasa penasaran. Pak Wiryo terlihat terkejut. "Iya, punya saya." Karena jumlah deposito di sini sangat besar. Kalimat itu langsung membuat beberapa nasabah saling pandang. "Wah, deposito?" bisik seseorang. "Serius?" Namun Dimas belum berhenti. Tatapannya semakin tajam. "Kami sering menemukan kasus dokumen nasabah dipakai orang lain." Ucapan itu seperti tamparan langsung di depan umum. Pak Wiryo menelan ludah pelan. "Saya nggak mencuri, Nak." "Nggak ada yang bilang mencuri, Pak," jawab Dimas cepat. "Kami cuma curiga," kata. Curiga itu diucapkan terang-terangan di depan. Banyak orang tanpa sedikit pun menjaga perasaan lelaki tua tersebut. Beberapa nasabah mulai ikut berkomentar pelan. "Pantesan aja. Dari penampilannya juga aneh. Mana? Mungkin punya deposito besar." Setiap bisikan itu terdengar jelas di telinga Pak Wiryo. Tangannya mulai gemetar kecil memegang tali tas kainnya. Namun ia masih berusaha menjaga nada bicara tetap tenang. "Saya petani, Nak," katanya lirih. "Saya nabung sudah lama." Dimas malah tersenyum tipis seolah sulit percaya. "Petani?" Nada suaranya terdengar meremehkan. "Iya. Petani bisa punya deposito sebesar ini." Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Wajah Pak Wiryo perlahan menunduk. Bukan karena takut, melainkan menahan rasa malu yang semakin menusuk. Seumur hidup ia bekerja keras di sawah dari pagi sampai malam. Kulitnya menghitam karena matahari, tangannya kasar karena cangkul, dan bajunya sederhana karena ia memang tidak pernah terbiasa hidup mewah. Namun di tempat itu, semua perjuangannya seperti tidak ada artinya hanya karena penampilannya terlihat miskin. Seorang ibu paruh baya di kursi tunggu, bahkan berbisik, cukup keras hingga terdengar jelas. "Sekarang penipu makin pintar ya. Nyamar jadi orang susah." Beberapa orang mengangguk setuju. Pak Wiryo memejamkan mata sesaat mendengar ucapan itu. Dadanya terasa sesak. Namun lelaki tua itu tetap mencoba sabar. "Saya cuma mau ambil uang saya," katanya pelan. Tetapi Dimas justru meminta sesuatu yang semakin mempermalukannya. "Pak, kalau memang ini milik Bapak, coba sebutkan saldo terakhir." "Rekening." Pak Wiryo terlihat bingung. "Saya nggak hafal." Nah kan, Dimas langsung menoleh ke arah Vina seolah mendapat pembenaran atas kecurigaannya. Orang punya rekening sendiri masa nggak tahu isi uangnya. Beberapa nasabah mulai tertawa kecil lagi. Padahal Pak Wiryo memang jarang menyentuh rekening itu selama bertahun-tahun. Semua urusan keuangan biasanya dibantu anak sulungnya, yang kini bekerja mengurus hasil panen dan bisnis keluarga di desa. Namun tidak seorang pun di ruangan. Itu mau mencoba memahami. Satpam Rian bahkan mulai mendekat ke area teller dengan posisi bersiap, seolah takut Pak Wiryo tiba-tiba melarikan diri. Melihat itu, seorang pria muda diam-diam mengeluarkan ponsel lalu mulai merekam. "Kayaknya bakal viral nih," bisiknya. Pak Wiryo melihat beberapa kamera ponsel mulai mengarah kepadanya. Rasa malunya semakin dalam. Ia merasa seperti seorang penjahat yang sedang diinterogasi di depan umum. "Kalau memang perlu, silakan dicek saja datanya," ucap Pak Wiryo perlahan. Dimas mengangguk dingin. "Oh, tentu akan kami cek, Pak, karena angka deposito sebesar ini bukan main-main." Nada suaranya sengaja dibuat keras hingga seluruh ruangan mendengar. Kini hampir semua mata tertuju pada Pak Wiryo. Tatapan merendahkan, tatapan curiga, tatapan yang seolah berkata bahwa lelaki tua lusuh itu tidak pantas memiliki uang dalam jumlah besar. Dan di tengah penghinaan yang semakin terbuka itu, Pak Wiryo hanya berdiri diam dengan wajah lelah, menahan harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang, tanpa mampu membela diri dengan kemarahan. Suasana di dalam bank masih dipenuhi bisik-bisik para nasabah yang sejak tadi memperhatikan Pak Wiryo. Beberapa orang bahkan sengaja menunda urusan mereka, hanya untuk melihat bagaimana akhir dari kejadian itu.
Kamera ponsel masih sesekali diarahkan diam-diam ke arah lelaki tua berpakaian lusuh tersebut. Di tengah tekanan dan tatapan merendahkan dari banyak orang, Pak Wiryo justru tetap berdiri tenang di depan meja teller. Tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan. Bahkan wajahnya tidak menunjukkan kebencian sedikit pun kepada orang-orang yang sejak tadi memperlakukannya seperti penjahat. Hal itulah yang perlahan mulai membuat suasana terasa aneh. Biasanya orang yang dipermalukan di depan umum akan marah, gugup, atau memilih pergi karena takut. Namun Pak Wiryo justru terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dicurigai. Dimas mulai memperhatikan lelaki tua itu lebih serius. "Pak," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. "Kalau memang rekening ini milik Bapak, kenapa dari tadi santai sekali?" Pak Wiryo mengangkat pelan wajahnya. "Maksudnya, ya. Orang lain mungkin sudah marah kalau ditanya begini." Pak Wiryo tersenyum kecil, senyum yang terlihat lelah namun tulus. "Saya sudah tua, Nak," jawabnya pelan. "Nggak ada gunanya marah-marah." Jawaban sederhana itu membuat Dimas sesaat kehilangan kata-kata. Namun rasa curiga di kepalanya masih belum hilang. Sementara itu, Vina kembali mencoba memeriksa data rekening melalui sistem pusat. Jemarinya bergerak cepat di keyboard, tetapi sesekali ia masih melirik Pak Wiryo dengan pandangan heran. Lelaki tua itu kemudian duduk perlahan di kursi depan teller setelah dipersilakan. Gerakannya lambat karena lututnya terasa nyeri. Tas kain lusuh tetap dipeluk erat di pangkuannya, seperti barang paling berharga yang ia miliki. Beberapa nasabah masih memperhatikannya. "Aneh ya," bisik seorang pria muda. "Kalau bohong harusnya panik." Iya juga. Pak Wiryo memandang sekeliling ruangan sebentar, sebelum akhirnya berkata pelan kepada Dimas. "Saya cuma petani desa. Nak, saya memang nggak biasa datang ke tempat seperti ini." Dimas tetap berdiri dengan ekspresi datar. "Tapi deposito ini nilainya besar sekali." Pak Wiryo mengangguk kecil. "Itu hasil kerja lama." "Kerja apa?" "Bertani." Jawaban itu kembali membuat beberapa pegawai saling pandang. Sulit bagi mereka percaya bahwa seorang petani tua dengan pakaian lusuh bisa memiliki simpanan bernilai fantastis. Namun Pak Wiryo mulai berbicara perlahan. Suaranya tenang tanpa sedikit pun nada membela diri berlebihan. "Dulu saya mulai dari sawah kecil peninggalan orang tua," katanya. "Sedikit demi sedikit beli lahan lagi. Tanam padi, jagung, singkong. Kadang gagal panen, kadang untung." Beberapa nasabah mulai diam mendengarkan. "Waktu harga tanah masih murah, saya beli sedikit-sedikit. Nggak pernah saya jual." Ia tersenyum tipis seolah sedang mengingat masa mudanya. "Orang kampung bilang saya pelit karena hidup sederhana terus." Vina yang sejak tadi mengetik perlahan mulai memperhatikan cerita itu. "Saya nggak suka foya-foya," lanjut Pak Wiryo. "Baju begini masih bagus buat saya." Tangannya menepuk pelan ke meja kusam yang dikenakannya. Tapi tanah terus bertambah. Hasil panen juga makin besar. Ruangan perlahan semakin hening. Bahkan beberapa nasabah yang tadi mencibir mulai mendengarkan dengan serius. Namun Dimas masih mencoba mempertahankan sikap curiganya. "Kalau memang punya uang sebanyak itu, kenapa Bapak nggak tampil lebih layak?" Pertanyaan itu terdengar cukup tajam. Pak Wiryo kembali tersenyum kecil. "Mau buat apa, Nak?" Dimas terdiam. "Saya ini petani. Mau pakai jas mahal juga tetap turun ke sawah." Beberapa orang mulai saling pandang mendengar jawaban itu. Pak Wiryo lalu membuka tas kainnya perlahan. Semua mata kembali tertuju kepadanya. Namun kali ini bukan karena takut ia mencuri, melainkan penasaran. Dari dalam tas, ia mengeluarkan map plastik bening yang tampak sudah lama namun tersusun sangat rapi. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen tanah, surat kerja sama hasil panen, dan beberapa berkas lama yang dijaga baik-baik. "Saya simpan semua sendiri," katanya pelan. Dimas menerima salah satu dokumen dengan dahi mulai berkerut. Nama Pak Wiryo tercantum jelas sebagai pemilik beberapa lahan pertanian luas di berbagai daerah. Vina yang melihat dokumen itu mulai kehilangan senyum sinisnya. "Ini asli?" tanyanya refleks. Pak Wiryo mengangguk. "Saya nggak sekolah tinggi," katanya tenang. "Tapi saya diajari orang tua jangan boros dan jangan suka pamer." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Tatapan beberapa orang mulai berubah. Curiga yang tadi memenuhi ruangan perlahan bercampur kebingungan. Sebab lelaki tua itu tidak terlihat seperti penipu, tidak terlihat seperti pencuri. Dan semakin lama mereka memperhatikannya, semakin terasa bahwa Pak Wiryo justru memiliki ketenangan seseorang yang sudah melewati banyak pahit hidup tanpa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Sementara itu di layar komputer teller, proses pencarian data rekening akhirnya mulai menunjukkan hasil. Vina yang sejak tadi mengetik tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya membesar perlahan, ekspresinya berubah kaku.
Ia menatap layar komputer cukup lama tanpa berkedip, seolah takut apa yang dilihatnya hanyalah kesalahan sistem. Dimas yang menyadari perubahan wajah itu langsung mendekat. "Kenapa?" Vina tidak langsung menjawab. Tangannya mulai gemetar kecil di atas mouse komputer. Lalu dengan suara pelan nyaris berbisik, ia berkata, "Pak, datanya masuk." Vina masih terpaku di depan layar komputer. Jemarinya yang sejak tadi lincah mengetik kini berhenti total. Wajahnya perlahan kehilangan warna, sementara matanya terus membaca deretan angka yang muncul di monitor seolah takut salah melihat. Di sampingnya, Dimas mulai merasa ada yang tidak biasa. "Kenapa?" Tanyanya pelan namun tegas. Vina menelan ludah sebelum menjawab. "Datanya cocok bagaimana?" Vina tidak langsung bicara. Ia kembali memeriksa nama, nomor identitas, dan data rekening yang muncul di layar sistem pusat bank. Semua informasi itu benar-benar sesuai dengan identitas Pak Wiryo. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat desa, semua sama. Bahkan tanda tangan digital lama yang tersimpan di arsip bank juga identik dengan tanda tangan di dokumen yang dibawa Pak Wiryo. Dimas mulai berdiri lebih dekat ke monitor. Dahinya berkerut saat melihat layar yang terbuka. "Coba cek lagi," katanya cepat. "Saya sudah cek 2 kali, Pak." "Mana mungkin." Kalimat itu terhenti begitu matanya jatuh pada nominal saldo dan nilai deposito yang tercantum jelas di layar komputer. Tubuh Dimas mendadak kaku. Ruangan di sekelilingnya seperti mendadak sunyi meski suara antrean, dan mesin penghitung uang masih terdengar samar dari kejauhan. Ia mendekatkan wajah ke monitor, lalu memeriksa lagi angka itu perlahan. 10, 20, 30. Semakin lama napasnya semakin berat. "Ini," gumamnya pelan. Vina terlihat makin gugup. "Saya juga kira salah sistem tadi." Jumlah saldo dan deposito atas nama Pak Wiryo benar-benar bernilai fantastis. Total simpanannya mencapai angka yang bahkan jauh lebih besar dibanding sebagian besar nasabah prioritas di cabang bank tersebut. 180 miliar rupiah. Untuk sesaat Dimas merasa kepalanya kosong. Ia refleks melirik Pak Wiryo yang masih duduk tenang di kursi teller sambil memijat lututnya pelan. Lelaki tua itu tampak sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh suasana di belakang meja teller mulai berubah drastis. Tidak ada gaya orang kaya, tidak ada sikap sombong. Ia bahkan masih mengenakan sandal karet lusuh yang sedikit retak di bagian samping. Namun angka di layar komputer tidak bisa dibantah. "Itu semua aktif?" tanya Dimas lirih. Vina mengangguk pelan. "Deposito berjalan. Rekening utama juga aktif." Dimas langsung menarik napas panjang lalu berkata cepat, "Jangan ngomong keras-keras." Namun ucapan itu terlambat. Salah satu pegawai di meja sebelah sempat mendengar potongan pembicaraan mereka. "Berapa memang?" Vina refleks menutup layar sedikit. "Bukan urusan kamu," jawab Dimas cepat. Tetapi rasa penasaran mulai menyebar di antara pegawai bank. Beberapa orang diam-diam memperhatikan ekspresi panik supervisor mereka. Di sisi lain, para nasabah masih menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa lama banget? Jangan-jangan benar penipu. Kayaknya mau dipanggil polisi." Bisik-bisik itu kembali terdengar. Namun kini justru Dimas yang mulai berkeringat dingin. Ia mengambil dokumen deposito dari tangan Vina, lalu membandingkannya lagi dengan data digital di sistem pusat. Semuanya cocok tanpa celah sedikit pun. Tangannya mulai terasa dingin. "Hubungi bagian pusat," katanya cepat. Vina segera mengambil telepon internal bank dengan tangan sedikit gemetar. Ia menghubungi bagian verifikasi data pusat sambil sesekali melirik Pak Wiryo yang masih duduk diam dengan wajah sabar. "Selamat siang, saya Vina dari Cabang Merdeka," ucapnya pelan. "Kami mau verifikasi data nasabah atas nama Wiryo Santoso." Pak Wiryo mendengar namanya disebut, tetapi ia hanya menunggu tenang. Sementara itu Dimas kini benar-benar berubah sikap. Nada keras dan tatapan merendahkan yang tadi memenuhi wajahnya perlahan menghilang, digantikan kecemasan. Beberapa detik kemudian, suara dari telepon terdengar cukup jelas. "Data valid. Nasabah lama prioritas pusat." Vina langsung menatap Dimas. "Prioritas pusat?" bisiknya pelan. Dimas merasa tenggorokannya mendadak kering. "Cek histori rekening," katanya lagi. Vina membuka riwayat transaksi dan kembali membelalakkan mata. Transaksi bernilai miliaran rupiah rutin masuk dari berbagai perusahaan agrikultur dan ekspor hasil bumi. Nama Pak Wiryo benar-benar tercatat sebagai pemilik usaha pertanian besar. Bukan penipu, bukan pencuri, bukan orang sembarangan. Rasa panik mulai menjalar ke seluruh tubuh Dimas. Ia teringat semua ucapan yang tadi dilontarkan dengan nada merendahkan di depan banyak orang. "Petani bisa punya deposito sebesar ini? Dokumen ini benar punya Bapak?" "Mana mungkin?"
Semua kalimat itu kini terasa seperti jebakan yang perlahan menghantam dirinya sendiri. Vina bahkan mulai pucat membayangkan bagaimana ia tadi memegang buku tabungan Pak Wiryo dengan jijik dan penuh curiga. Di luar area teller, beberapa nasabah mulai heran melihat suasana yang berubah mendadak. Kok pegawainya jadi tegang? Iya, tadi galak sekarang diem. Satpam Rian yang sejak tadi berjaga juga mulai mendekat perlahan. "Eda apa, Pak?" tanyanya pelan kepada Dimas. Namun Dimas tidak langsung menjawab. Ia masih menatap layar komputer dengan napas berat. Lalu tanpa sadar, matanya kembali melihat Pak Wiryo. Lelaki tua itu sedang duduk sambil memandangi lantai mengilap bank dengan wajah sederhana dan tenang. Sesekali ia mengusap lututnya yang pegal, lalu membetulkan posisi tas kain lusuh di pangkuannya. Tidak sedikit pun terlihat bahwa dirinya adalah pemilik simpanan ratusan miliar rupiah. Dan justru kesederhanaan itulah yang kini membuat seluruh pegawai bank mulai merasa malu pada diri mereka sendiri. Namun ketegangan belum selesai. Karena Dimas sadar, beberapa nasabah sudah merekam kejadian penghinaan tadi. Dan jika sampai nasabah prioritas pusat seperti Pak Wiryo melapor ke kantor utama, bukan hanya reputasi cabang mereka yang hancur, karier mereka juga bisa tamat hari itu juga. Suasana di dalam bank berubah drastis dalam hitungan menit. Jika sebelumnya ruangan itu dipenuhi tatapan curiga dan bisik-bisik merendahkan kepada Pak Wiryo, kini yang tersisa justru ketegangan dan kebingungan. Para pegawai mulai saling pandang dengan wajah pucat. Sementara beberapa nasabah merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dimas berdiri kaku di dekat meja teller. Keringat dingin mulai terasa di pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Tangannya masih memegang lembar deposito milik Pak Wiryo yang sejak tadi dianggap mencurigakan. Namun sekarang, kertas itu terasa seperti bom yang siap menghancurkan harga dirinya sendiri. Vina menelan ludah pelan sebelum berbisik, "Pak, ini benar-benar nasabah prioritas pusat." Dimas tidak langsung menjawab. Matanya kembali menatap layar komputer yang menampilkan keseluruhan data aset rekening Pak Wiryo. Semakin ia membaca, semakin sulit ia percaya. Beberapa rekening bisnis aktif, transaksi ekspor hasil pertanian, kepemilikan lahan dalam jumlah besar, dan deposito bernilai ratusan miliar yang sudah berjalan bertahun-tahun. Semua atas nama lelaki tua yang saat itu masih duduk sederhana dengan sandal lusuh di depan meja teller. Astaga! Gumam salah satu pegawai yang tanpa sengaja melihat layar monitor. Dimas langsung menoleh tajam. "Jangan ribut." Namun suara kecil itu sudah cukup membuat rasa penasaran menyebar lebih luas. Beberapa pegawai mulai mendekat diam-diam. "Ada apa sih? Si bapak itu siapa? Kenapa supervisor panik begitu?" Vina akhirnya berdiri lalu berjalan perlahan mendekati Pak Wiryo. Kali ini wajahnya jauh berbeda dibanding sebelumnya. Senyum sinis yang tadi menghiasi bibirnya sudah hilang total, berganti ekspresi gugup dan penuh kehati-hatian. "Pak," ucapnya pelan. Pak Wiryo mengangkat wajahnya perlahan. "Iya, Empa. Mohon tunggu sebentar lagi ya, Pak." Nada bicara itu berubah sangat sopan, sampai membuat beberapa nasabah langsung menyadarinya. "Loh, kok jadi lembut begitu? Iya, tadi jutek banget." Pak Wiryo hanya mengangguk kecil. "Nggak apa-apa." Sikap tenang lelaki tua itu justru membuat rasa malu para pegawai semakin besar. Tak lama kemudian, telepon internal di meja supervisor berdering cukup keras. Dimas segera mengangkatnya. "Ya, Pak." Begitu mendengar suara dari seberang telepon, wajah Dimas langsung berubah tegang. Ternyata pihak kantor pusat sudah menerima laporan verifikasi data nasabah atas nama Pak Wiryo. Dan lebih mengejutkannya lagi, nama Pak Wiryo ternyata sangat dikenal di sistem pusat bank tersebut. "Nasabah itu harus dilayani dengan baik," terdengar suara tegas dari telepon. Beliau termasuk salah satu pemilik deposito terbesar di regional. Jantung Dimas terasa seperti jatuh. Iya, Pak. Kenapa sampai perlu verifikasi berulang?" Dimas mulai gugup. "Karena ada sedikit kesalahan prosedur. Jangan sampai ada komplain." "Paham?" Telepon terputus. Dimas mematung beberapa detik sambil memegang gagang telepon erat-erat. Sementara itu, seorang pegawai senior yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berbisik pelan kepada rekan di sebelahnya. "Kayaknya saya pernah dengar nama Pak Wiryo." "Siapa memang?" "Itu pengusaha hasil bumi dari daerah selatan. Katanya punya ribuan hektar lahan." "Yang kerja sama ekspor beras itu?" Pegawai senior itu mengangguk pelan. Ucapan itu langsung menyebar cepat di antara pegawai bank. Kini semua orang mulai memandang Pak Wiryo dengan cara berbeda. Bukan lagi lelaki tua miskin yang mencurigakan, melainkan sosok besar yang selama ini hidup sangat sederhana. Satpam Rian yang tadi memeriksa tas Pak Wiryo mulai terlihat paling panik. Wajahnya pucat membayangkan bagaimana ia memperlakukan nasabah penting itu sejak awal datang.
Ia perlahan mendekati Dimas. "Pak," bisiknya pelan. "Ini serius?" Dimas menghembuskan napas berat. "Kita salah besar." Di sisi lain, beberapa nasabah yang tadi ikut mencibir mulai saling diam. Seorang ibu yang sebelumnya menuduh Pak Wiryo sebagai penipu, langsung menundukkan wajahnya karena malu. Pria muda yang merekam kejadian tadi bahkan terlihat buru-buru menghentikan rekamannya. Namun semuanya belum berhenti di situ. Pintu ruang khusus pegawai tiba-tiba terbuka. Seorang pria paruh baya berpakaian jas hitam keluar dengan langkah cepat. Ia adalah Hendra, pimpinan cabang bank tersebut. Biasanya ia jarang turun langsung ke area teller, kecuali ada masalah besar atau nasabah penting. Begitu melihat Pak Wiryo duduk di depan teller, wajah Hendra langsung berubah terkejut. "Pak Wiryo," ucapnya spontan. Seluruh ruangan mendadak hening. Pak Wiryo perlahan menoleh lalu tersenyum kecil. "Oh, Pak Hendra." Hendra langsung berjalan cepat mendekat lalu menjabat tangan Pak Wiryo dengan hormat. "Maaf, saya baru tahu Bapak datang hari ini." Pemandangan itu membuat semua orang syok. Supervisor Dimas sampai menelan ludah keras. Satpam Rian mimpiku di tempat. Vina menundukkan wajah karena malu. Sebab kini semua orang sadar bahwa lelaki tua berpakaian lusuh itu bukan hanya nasabah kaya biasa. Ia ternyata dikenal langsung oleh pimpinan cabang. "Kenapa Bapak tidak memberitahu kalau mau datang?" tanya Hendra ramah. Pak Wiryo tersenyum santai. "Saya cuma mau ambil uang sedikit, Pak." "Sedikit." Kata itu terasa menghantam seluruh ruangan. Karena semua orang di sana tahu, sedikit menurut Pak Wiryo bisa bernilai miliaran rupiah. Hendra kemudian melirik ke arah pegawai-pegawainya. Tatapannya langsung berubah tajam ketika melihat ekspresi panik di wajah Dimas dan Vina. "Memangnya ada masalah?" tanyanya dingin. Tidak ada yang langsung berani menjawab. Ruangan mendadak terasa sesak oleh rasa malu. Dan di detik itulah seluruh penghinaan yang tadi diterima Pak Wiryo mulai berbalik menghantam orang-orang yang pernah meremehkannya. Ruangan bank yang sebelumnya dipenuhi tatapan merendahkan kini berubah menjadi lautan rasa malu. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis ataupun tawa kecil yang tadi terdengar dari berbagai sudut. Semua orang justru diam memperhatikan Pak Wiryo dengan ekspresi canggung. Pimpinan cabang Hendra masih berdiri di samping lelaki tua itu sambil menunjukkan sikap hormat yang sangat berbeda dibanding perlakuan pegawai lainnya sejak awal. "Pak Wiryo, mari masuk ke ruang VIP saja," ucap Hendra sopan. Namun Pak Wiryo perlahan menggeleng. "Nggak usah, Pak. Di sini juga cukup." Jawaban sederhana itu justru membuat Dimas semakin merasa tertampar. Lelaki tua yang sejak tadi dipermalukan ternyata sama sekali tidak menunjukkan kesombongan meski memiliki kekayaan luar biasa. Hendra kemudian menoleh ke arah Dimas dan Vina. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nada suaranya tenang tetapi cukup membuat suasana makin tegang. Dimas langsung menunduk. Wajahnya pucat. Untuk pertama kali sejak bekerja di bank itu, rasa percaya dirinya benar-benar hilang. "Kami tadi hanya menjalankan prosedur, Pak," jawabnya pelan. "Procedure?" ulang Hendra tajam. Tidak ada yang berani menyela. Vina bahkan mulai berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana tadi dirinya memegang buku tabungan Pak Wiryo dengan jijik, melontarkan tatapan sinis, bahkan ikut meragukan lelaki tua itu di depan banyak orang. Sementara Rian, satpam yang sempat memeriksa tas Pak Wiryo, kini berdiri kaku dengan napas tidak tenang. Hendra menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, pelan namun tegas, "Nasabah ini sudah bersama bank kita puluhan tahun." Kalimat itu terasa sangat berat bagi semua pegawai. Beliau termasuk nasabah yang paling dihormati kantor pusat. Kepala Dimas makin tertunduk. Di tengah suasana penuh tekanan itu, Pak Wiryo justru perlahan berdiri dari kursinya. Gerakannya masih pelan karena lututnya terasa sakit, tetapi wajahnya tetap tenang seperti sejak awal. "Sudahlah Pak Hendra," katanya lembut. "Mereka cuma lihat saya dari luar." Semua mata langsung tertuju padanya. Tidak ada kemarahan di wajah lelaki tua itu. Tidak ada dendam. Padahal semua penghinaan tadi terjadi terang-terangan di depan umum. Pak Wiryo lalu menatap Dimas, Vina, dan Rian satu persatu. Tatapannya tidak tajam, justru penuh ketenangan yang membuat mereka semakin malu sendiri. "Saya mengerti kok," ucapnya pelan. "Baju saya memang begini." Dimas menggigit bibir menahan rasa bersalah. "Tapi kami keterlaluan, Pak," katanya lirih. Pak Wiryo tersenyum kecil. "Waktu saya muda dulu, saya juga sering dianggap orang susah." Ia menatap telapak tangannya yang kasar. "Tangan saya begini karena cangkul, bukan karena duduk di kantor." Suasana semakin hening. Beberapa nasabah yang tadi ikut mencibir kini mulai menunduk malu. Bahkan seorang ibu paruh baya terlihat memalingkan wajah karena tidak berani menatap Pak Wiryo lagi. "Saya dari kecil kerja di sawah," lanjut Pak Wiryo tenang. "Panas-panasan, gagal panen,
Pernah nggak punya uang makan juga? Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Jadi saya nggak pernah malu pakai baju sederhana. Kalimat itu membuat dada banyak orang terasa sesak. Karena lelaki tua yang tadi dihina justru sedang mengajarkan arti harga diri tanpa meninggikan suara sedikit pun. Hendra terlihat semakin hormat kepada Pak Wiryo. Namun Dimas akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Dengan wajah penuh penyesalan, ia membungkukkan badan pelan. "Maafkan saya, Pak," katanya tulus. "Saya salah menilai Bapak." Vina ikut berdiri dan menahan air mata. "Saya juga minta maaf, Pak." Tak lama kemudian, Rian yang sejak tadi paling gelisah akhirnya ikut mendekat. "Maaf, Pak. Saya tadi memeriksa tas Bapak di depan semua orang." Pak Wiryo memandang mereka beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Jawaban itu sederhana, tetapi justru membuat rasa bersalah mereka semakin besar. "Saya cuma berharap," lanjut Pak Wiryo pelan, "lain kali jangan terlalu cepat menilai orang." Semua orang di ruangan itu terdiam. Kadang orang yang bajunya paling sederhana justru sedang menyimpan perjuangan paling besar. Tidak ada yang mampu membantah kalimat itu. Bahkan beberapa nasabah mulai merasa malu karena tadi ikut menertawakan dan memandang rendah lelaki tua tersebut. Pak Wiryo lalu mengambil kembali buku tabungannya perlahan. "Saya datang ke sini bukan mau dipuji," katanya sambil tersenyum kecil. "Saya cuma mau ambil uang buat bangun irigasi sawah di kampung." Hendra terlihat terkejut. "Untuk irigasi?" Pak Wiryo mengangguk. "Biar petani di desa nggak kesulitan air lagi." Kalimat itu membuat suasana makin sunyi. Orang-orang yang tadi mengira Pak Wiryo penipu kini sadar bahwa lelaki tua itu bahkan menggunakan uangnya untuk membantu banyak orang. Bukan untuk pamer kekayaan, bukan untuk hidup mewah, melainkan untuk memperbaiki kehidupan petani lain di kampungnya. Hendra langsung berkata tegas kepada seluruh pegawai, "Mulai hari ini, saya tidak mau ada lagi perlakuan seperti ini kepada nasabah manapun." Tidak ada yang berani menjawab, karena semua orang tahu pelajaran paling besar hari itu bukan tentang uang miliaran rupiah, melainkan tentang bagaimana kesederhanaan seringkali lebih mulia daripada kesombongan yang dibungkus pakaian rapi dan jabatan tinggi. Dan di tengah ruangan bank yang mendadak penuh rasa malu itu, Pak Wiryo tetap berdiri sederhana dengan sandal lusuh dan wajah tenang, memberi pelajaran hidup tanpa perlu marah sedikit pun. Setelah suasana di dalam bank perlahan tenang, pelayanan kepada Pak Wiryo akhirnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh penghormatan. Hendra sendiri yang langsung mendampingi proses pencairan deposito dan pengurusan administrasi lainnya. Tidak ada lagi tatapan sinis ataupun bisik-bisik merendahkan seperti sebelumnya, namun rasa malu masih jelas terlihat di wajah para pegawai. Vina bekerja dengan tangan gemetar kecil setiap kali menyerahkan dokumen kepada Pak Wiryo. Dimas yang biasanya tegas dan percaya diri kini justru lebih banyak diam. Bahkan Rian, satpam yang tadi paling curiga, beberapa kali menundukkan kepala setiap berpapasan dengan lelaki tua itu. Sementara Pak Wiryo tetap bersikap biasa saja. Ia duduk tenang di ruang pelayanan sambil sesekali meminum teh hangat yang disediakan pegawai bank. Tidak ada sedikit pun sikap ingin membalas penghinaan yang tadi diterimanya. Padahal jika ia mau, satu laporan kecil saja ke kantor pusat bisa membuat beberapa pegawai kehilangan pekerjaan hari itu juga. Namun Pak Wiryo memilih diam. Beberapa saat kemudian, seluruh proses administrasi selesai. Hendra menyerahkan kembali buku tabungan dan dokumen deposito dengan kedua tangan penuh hormat. "Semua sudah selesai, Pak Wiryo," katanya sopan. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Hendra lalu berkata dengan wajah sungguh-sungguh, "Atas nama bank, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perlakuan yang Bapak terima hari ini." Pak Wiryo tersenyum kecil. "Manusia tempat salah, Pak." Jawaban itu membuat Hendra semakin segan. Di sisi lain, beberapa nasabah yang tadi menyaksikan kejadian tersebut mulai berdiri mendekati Pak Wiryo. Ada yang malu karena sempat ikut berprasangka buruk, ada pula yang diam-diam kagum melihat kerendahan hati lelaki tua itu. Seorang ibu paruh baya yang tadi sempat menyebut Pak Wiryo penipu akhirnya memberanikan diri bicara. "Maaf ya, Pak. Saya tadi salah." Pak Wiryo hanya tersenyum ramah. "Nggak apa-apa, Bu." Tidak ada nada dendam sedikit pun dalam jawabannya. Sebelum pulang, Pak Wiryo perlahan berdiri sambil memegang tongkat kayu kecil yang sedari tadi terselip di samping kursi. Lututnya masih terasa nyeri karena perjalanan jauh dari desa. Hendra segera menawarkan bantuan. "Biar saya antar sampai mobil, Pak." Namun Pak Wiryo menggeleng pelan. "Saya naik bus saja." Kalimat itu kembali membuat beberapa orang terdiam.
Pemilik deposito ratusan miliar itu ternyata datang ke bank menggunakan bus umum dari kampungnya. Bukan mobil mewah, bukan sopir pribadi, bukan pengawalan khusus. Ia hidup sesederhana itu. Saat berjalan menuju pintu keluar, langkah Pak Wiryo tiba-tiba terhenti. Ia menoleh perlahan ke arah seluruh pegawai bank yang masih memperhatikannya dengan rasa malu. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Jangan pernah ukur harga seseorang dari bajunya." Ruangan kembali hening. "Hidup ini panjang," lanjutnya pelan. "Kadang orang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan perjuangan dan rezeki yang tidak kita sangka. Tidak ada yang berani menyela. Kita nggak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di depan kita. Jadi hormati semua orang, mau kaya atau miskin." Kalimat itu terasa begitu dalam hingga beberapa pegawai mulai menundukkan kepala. Pak Wiryo lalu tersenyum tipis sebelum melanjutkan langkah keluar dari bank. Tatapan seluruh ruangan mengikuti punggung lelaki tua itu, sampai pintu kaca otomatis tertutup perlahan di belakangnya. Dan sejak hari itu, kejadian tersebut menjadi pelajaran besar bagi semua orang di cabang bank tersebut. Video rekaman yang sempat diambil salah satu nasabah akhirnya tersebar di media sosial. Banyak orang tersentuh melihat bagaimana seorang petani tua diperlakukan buruk hanya karena penampilannya sederhana. Namun yang paling viral bukanlah jumlah deposito 180 miliar milik Pak Wiryo, melainkan sikap rendah hatinya. Banyak orang memuji caranya membalas penghinaan tanpa amarah, tanpa teriakan, dan tanpa kesombongan. Sementara pihak Bank Pusat akhirnya memberikan teguran keras kepada seluruh pegawai cabang agar tidak lagi membeda-bedakan nasabah berdasarkan penampilan. Beberapa minggu kemudian, pembangunan irigasi di desa Pak Wiryo benar-benar dimulai menggunakan sebagian uang yang ia cairkan hari itu. Sawah-sawah yang dulu sering kekeringan perlahan kembali dialiri air. Para petani desa menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Namun seperti biasa, Pak Wiryo tetap hidup sederhana. Ia masih memakai sandal lamanya, masih turun langsung ke sawah, dan masih makan bersama warga di gubuk kecil pinggir ladang tanpa pernah memamerkan kekayaannya. Karena bagi Pak Wiryo, kehormatan seseorang bukan terletak pada pakaian mahal atau jumlah harta yang dimiliki, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk membalas. Dan dari kisah itulah banyak orang akhirnya belajar bahwa kesederhanaan tidak pernah membuat seseorang rendah, tetapi kesombongan seringkali membuat manusia kehilangan hati dan rasa hormat kepada sesama.